penantian para pelaku pasar akan government shutdown Amerika Serikat yang berakhir ini kan sudah terjawab begitu ya. Donald Trump juga sudah menaikkan langsung RUU untuk mengakhiri government shutdown ini sendiri. Tapi kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan memang berada di zona hijau begitu, tapi penguatannya juga masih cukup moderat begitu ya. Nah, seperti apa Anda melihat sentimen ini berpengaruh kepada market domestik kita, Susi? Ya, kalau kita lihat memang untuk shutdown ini kan udah mulai berakhir ya. Dow Jones juga kalau kita lihat S&P semalam juga sudah mulai terapresiasi. Kalau saya melihat juga ISG sudah mulai terapresiasi ya. Cuma mungkin memang kenaikannya sudah mulai sedikit terbatas karena harus ada booster lainnya nih. Mungkin nanti di akhir bulan kita menanti keputusan suku bunga BI. Semoga aja ada kabar baik dan juga program-program pemerintah untuk mengingatkan ada Nataru. Harusnya biasanya ada insentif-insentif lagi nih untuk menaikkan daya beli masyarakat. Jadi kalau menurut saya mungkin pekan ini masih bertahan di level 8.400-an, tapi pekan depan harapannya masih banyak sentimen yang lainnya. Cuman mungkin menurut saya sih pekan depan justru masih sepi sentimen gitu ya. Jadi menurut saya sih harganya harusnya cuma bolak-balik di level 8.300-an, 8.400-an. Kita cuma menunggu keputusan suku bunga BI yang justru menjadi salah satu booster di bulan ini. Oke, tapi kita lihat tadi seperti yang disampaikan oleh Susi begitu ya, market memang sentimennya cenderung lebih sepi begitu. Jadi Anda sendiri melihat aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku pasar, preferensinya lebih kemana begitu di tengah tadi sentimen yang juga masih belum terlalu ramai? Kalau saya sih melihat pasar ini masih optimis ya, masih optimis bull. Tapi memang bukan di saham-saham big caps yang kita ngomong fundamentalnya baik gitu. Justru cenderung masih di saham-saham konglomerat. Kan saya sempat selalu sampaikan saham konglomerat itu kan selalu bergulir gitu ya. Tadinya ada di saham Prajogo, Hashim, Raja, kemudian Happy Hapsoro gitu. Nah sekarang beralih ke grup lain. Jadi menurut saya untuk wilayah di konsolidasi di area saham-saham konglomerat masih berlanjut gitu ya, masih berlanjut pestanya sampai menurut saya hingga awal tahun. Nah memang hal ini akhirnya yang memang dimanfaatkan oleh beberapa investor. Jadi menurut saya harusnya pasar masih bull. Ternyata keputusan suku bunga BI itu pekan depan. Jadi menurut saya pekan depan harusnya bisa menjadi booster untuk ISG kalau misalkan Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga. Cuma saya agak ragu karena rupiah hari ini sudah tembus di level 16.700. Kemungkinan Bank Indonesia harus mengambil keputusan yaitu untuk menahan suku bunga ya. Karena kan untuk memangkas suku bunga itu bukan kabar yang baik terutama untuk kebijakan fiskal di stabilitas keuangan. Oke. Nah tapi tadi ya booster sendiri ya bagi rupiah. Karena tadi balik lagi yang menjadi perhatian juga sekarang posisi rupiah begitu berada di 16.700-an. Dan tadi juga bisa berpengaruh kepada kebijakan Bank Indonesia begitu. Tapi inflow dari asing sendiri sebetulnya seperti apa begitu? Jelek. Kalau kita ngomong masalah inflow itu justru cenderung outflow ya, terutama untuk di rupiah. Kalau teman-teman perhatikan menurut data dari per Oktober itu inflow-nya itu cukup gede loh, bahkan banyak yang mulai menjual obligasi-obligasi kita gitu. Makanya kenapa Bank Indonesia sudah mulai mengurangi SRBI juga karena kan di mana ingin meningkatkan likuiditas. Kalau likuiditasnya mau naik ya SRBI ya jangan ditambah lagi karena nanti bank-bank yang tadinya harus menyalurkan kredit ke masyarakat ini malah beli SRBI lagi. Jadi menurut saya kenapa sih rupiah kita tuh makin ambles, bahkan kita kalah sama negara tetangga ringgit. Ringgit itu penguatannya udah hampir 8% loh, kita penurunannya lebih dari 4%. Padahal kalau teman-teman lihat di sepanjang tahun ini ya Iva, di XY atau indeks dolar itu justru turun 8%. Itu sejalan dengan kenaikan ringgitnya Malaysia hampir 8%. Tapi kita justru kebalikan ketika dolarnya melemah tahun ini, rupiah kita juga ambles. Masalahnya kenapa? Kalau menurut saya karena memang arus deras asing itu masih terjadi karena pertama APBN kita masih defisit, neraca pembayaran kita juga masih defisit, transaksi berjalan kita defisitnya juga makin melebar. Tapi ketika kita berbicara defisit kan sebetulnya defisitnya juga masih on track begitu. Masih on track sebenarnya sih, masih di bawah level standarnya gitu ya. Cuman mungkin saya melihat akhirnya ada apa nih, pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%. Betul, tapi dari sisi anggarannya masih defisit gitu. Terus kalau kita berkaca sama negara tetangga Malaysia itu sudah cukup baik loh, dia udah surplus, kemudian ternyata pertumbuhan ekonominya juga di atas 5%. Kemarin di kuartal 3 itu dia tumbuh bahkan sekitar 5,2%, kita cuma 5,04%.
Kemudian tahu nggak, Malaysia itu obligasinya itu banyak banget yang borong dari asing. Berbanding terbalik dengan Indonesia, justru asing itu mulai membuang obligasi-obligasi kita. Jadi menurut saya di sini memang ternyata ringgit Malaysia itu akhirnya jauh lebih menarik karena dari sisi performa kebijakan fiskal mereka itu jauh lebih baik daripada RI saat ini. Oke, jadi selain kebijakan moneter yang harus diambil oleh Bank Indonesia begitu ya, kebijakan apa lagi yang dibutuhkan artinya untuk bisa memboost posisi rupiah saat ini? Ya paling harus mengembalikan kepercayaan investor dong ya pastinya. Kalau kita kan melihat sekarang kebijakan fiskal kita ini masih cenderung investor itu melihat wait and see. Karena kenapa ada kekhawatiran defisit? Karena pertama sekarang kan penerimaan pajak kita tuh semakin turun. Tapi kalau kita lihat pengeluaran kayak untuk makan bergizi gratis dan program-program lainnya ini kan malah makin banyak program. Kayak contohnya ya PPNDTP itu lanjut sampai 2027. Berarti kan pemerintah harus memberikan insentif sampai tahun 2027. Iya. Padahal sementara penerimaan kita itu terutama dari pajak itu menurun. Makanya kenapa Menteri Keuangan yang baru harapannya ingin menopang pendapatan itu di luar pajak. Nah kita tinggal tunggu saja kebijakan-kebijakan baru apa yang bisa menopang dari sisi pendapatan selain pajak. Oke, Hal ini tapi kan sebetulnya kalau kita lihat ya, kita mendengarkan begitu pandangan yang disampaikan oleh Pak Menkyu begitu, oleh Pak Purbaya, ini kan disampaikan bahwa tujuannya government, pemerintah memboost perekonomian di sisi rakyat begitu ya, perekonomian agar berputar, kemudian akhirnya pajaknya akan kembali lagi begitu ya kepada pemerintah begitu dengan berbagai insentif kebijakan fiskal sehingga akhirnya masyarakat bisa konsumsi, kemudian nanti akhirnya ketika konsumsi juga kan pajaknya masuk lagi begitu ya kepada pemerintah. Nah artinya kan sebetulnya kita sudah melihat dari sisi kebijakan fiskal itu sudah ada langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah begitu. Nah tapi kenapa akhirnya balik lagi, mungkin harus diulik lagi lebih dalam begitu, kenapa akhirnya investor asing ini juga masih belum terlalu percaya ya, karena sudah menjelang akhir tahun biasanya kan inflow juga sudah cukup terasa. Inflow sebenarnya ada, tapi bukan di pasar keuangan ya, pasarnya di pasar saham. Nah kenapa masalahnya, padahal kebijakan fiskal itu programnya udah banyak ya seperti tadi disebutkan Iva ya. Cuman kalau teman-teman lihat di lapangannya ya, itu dia bank-bank yang sudah dapat likuiditas buat nyalurin ke masyarakat ternyata itu masih susah loh. Jadi menurut saya untuk memberikan kredit, contoh deh ya kita ngomong kayak kredit. Apa tuh yang untuk usaha itu KUR ya. KUR itu kan harusnya di level 10 juta itu mereka nggak pakai aguan. Tapi nyatanya di lapangan itu mereka masih pakai aguan loh. Padahal cuman kreditnya 10 juta. Karena setahu saya kalau dari pemerintah itu 10 juta itu nggak pakai aguan. Misalkan kita pakai sertifikat rumah atau kendaraan gitu. Tapi di lapangannya masih pakai. Jadi harusnya masyarakat bisa mendapatkan dengan mudah, jadi nggak dapat. Nah mungkin sebenarnya itu yang menjadi PR pemerintah. Kenapa akhirnya masih seret gitu. Likuiditas yang banjir ke masyarakat. Akhirnya makanya kenapa perbankan belum perform. Ya karena hal itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat mungkin di private sector begitu ya, ini juga kan mungkin tercermin juga begitu dari pasar saham, laporan kinerjanya, kemudian juga pergerakan sahamnya begitu. Seperti apa begitu Susi melihat pandangannya ya di sektor real yang tercermin di market equity kita? Kalau kita ngomongin banking itu justru rata-rata cenderung turun ya performa kinerjanya, terutama untuk bank-bank big caps itu teman-teman bisa lihat sendirilah laporan keuangannya di kuartal 3. Justru yang memang performnya itu baik ya secara kinerja keuangan dan harga saham itu justru ada di komoditas emas. Karena penjualan emas dari kuartal 1, 2, 3 itu masih cukup sangat baik. Makanya kenapa harga saham emas itu masih berada di level yang cukup tinggi. Kemudian juga saham-saham teknologi itu banyak yang sudah mulai turn around dari rugi jadi laba, dari rugi yang triliunan jadi cuma ratusan miliar, akhirnya beberapa sahamnya juga sudah perform. Kemudian properti, karena kemarin kita suku bunga ada pemangkasan 5 kali, itu bebannya lumayan, efeknya luar biasa, bebannya turun banyak, akhirnya ada peningkatan laba, harga sahamnya beberapa juga sudah perform meskipun saat ini sudah mulai terbatas.